Kalau sampai Indonesia generasi mudanya itu menganggap remeh hubungan keluarga, menganggap remeh tradisi leluhur, mereka sama dengan membuang mutiara. Tachahao, Waning Lai Tao Podcast Light Asian Wisdom. Bayangkan ini, saat kamu scroll Instagram, lihat story teman, mereka merayakan Imlek bareng, reuni keluarga, makan kue keranjang, dan memakai baju merah. Tapi kamu tetap merasa bahwa itu cuma FOMO dan tidak hangat. Nah, di era dunia yang serba cepat, individualis, dan digital, kenapa kita masih harus merayakan Imlek? Oleh karena itu, di episode kali ini, kami kedatangan Profesor Sujoko sebagai narasumber di episode kali ini. Selamat siang, Prof. Selamat siang, halo Tachahao. Nah, Prof, menurut Prof sendiri makna Imlek itu apa sih? Iya, makna Imlek kalau saya waktu kecil itu sempit sekali, cuma ajang untuk bertemu dengan family dan dapat hongpao. Sempit sekali, saya nggak ngerti maknanya kayak apa, karena juga mungkin pada waktu itu Imlek itu tidak boleh dirayakan secara terbuka ya, karena itu waktu itu adalah pada zaman politik Orde Baru. Jadi kita ya hanya menganggap Imlek itu sebagai tradisi keluarga yang sifatnya privat saja. Iya. Nah, seperti itu dulunya. Nah, kalau bicara tentang dulu, ada nggak memori yang paling mengesankan bagi Profesor waktu Terima hongpao. Itu yang paling menyenangkan. Iya. Banyak tuh, Prof. Iya, tapi kan itu kan sejalan dengan berbagai perubahan politik dan baik di tingkat nasional maupun di tingkat global. Sekarang kan sudah jauh lebih meriah ya. Sudah jauh lebih meriah dan bisa dirayakan secara publik di Indonesia. Dan seringkali dalam perayaan Imlek itu ada tarian barongsai yang nggak cuma di tempat-tempat ibadah seperti di kelenteng atau wihara, tapi bahkan juga di plaza, bahkan juga di jalanan. Sehingga kegembiraan Imlek itu menjadi milik semua kalangan. Iya. Menjadi milik semua kalangan. Nah, ini yang paling penting gitu loh. Jadi kita bisa berbagi kegembiraan, bisa berbagi kebahagiaan pada banyak orang. Nah, cuma yang lebih penting daripada itu kan makna. Apa maknanya yang bisa kita pelajari untuk membuat kita jadi orang yang lebih baik ya. Nah, bedanya Imlek waktu Prof lihat dari zaman dulu dan zaman sekarang gimana? Ya, selain perayaan yang lebih sifatnya publik, terbuka, sekarang sudah banyak makna Imlek itu disajikan lewat medsos, tidak hanya ditularkan dari apa kata orang tua kepada kita, dan kita juga bisa mempelajari dari berbagai literatur yang tersedia di internet juga, dan itu simbol-simbol Imlek itu menjadi lebih punya makna ya, lebih punya makna. Karena tidak lagi sekedar ritual belaka, tapi kita mencoba cari tahu apa sih sebenarnya di balik semua itu kan. Nah, itu. Nah, kan juga banyak anak muda itu mungkin mikir malas ya bangun pagi-pagi mau ke rumah keluarga terus juga basa-basi. Kalau mungkin kenapa dengan adanya tradisi Imlek ini bisa tetap worth it buat hidup mereka? Jadi gini, Imlek itu maknanya ya saat ini ya. Tapi nanti saya juga akan cerita juga di masa lalu seperti apa ya, perkembangan sejarahnya seperti apa. Maknanya Imlek itu adalah sebuah awal baru. Di awal baru itu saat terbaik untuk berkumpul dengan keluarga, sekaligus menghormati leluhur, menyampaikan berbagai harapan-harapan ke depan. Karena bagaimanapun juga kita butuh support dari keluarga sendiri, dari family terdekat maupun dari keluarga besar, dan itu penting. Ini era kita berjejaring, lebih daripada sekedar untuk dapat hongpao yang mungkin isinya katakan 100.000, 200.000, 1 juta dan seterusnya ya. Tapi lebih daripada itu, di balik hongpao itu ada satu harapan, di balik hongpao itu ada satu pengingat bahwa kita itu tidak berdiri sendiri. Kita itu membutuhkan orang lain dan orang lain juga membutuhkan kita.
Nah, jadi di sini itu ada saling support, baik antara pemberi hongpo maupun penerima hongpo atau angpao ya. Nah, uniknya lagi apa di Indonesia itu perayaan Imlek itu nanti kelanjutannya itu juga diawali dengan berbagai tradisi yang sifatnya itu lokal, yang tidak ada di China sana. Misalnya apa? Setelah 15 hari itu ada lontong cap gome kan ya. Nah, lontong cap gome itu adanya cuma di Indonesia. Ya kan? Nah, itu adalah sebuah proses akulturasi budaya yang sangat bagus sekali. Dan mungkin diaspora etnik Chinese itu kan ada di seluruh dunia. Nah, mereka mungkin di tempat-tempat atau di negara-negara di mana mereka berada, mereka juga sudah menggabungkan dengan berbagai budaya lokal. Tentunya tergantung dengan bagaimana pemaknaan komunitas yang ada di sebuah negara terhadap tradisi yang sangat luhur ini. Ya, seperti itu. Iya, tadi kan Prof juga ada ngomong kalau misalnya hongpo itu bukan hanya isinya, tapi juga dari makna dari sang pemberi maupun penerimanya. Nah, ini kan berarti dari Imlek itu identik dengan adanya harapan baru juga. Kira-kira dengan adanya Imlek ini kumpul keluarga ini bisa jadi seperti healing untuk anak-anak, terutama buat generasi yang mungkin suka stres, kesepian gitu. Iya, jadi bukan hanya itu saja, karena mereka sekarang terbiasa dengan interaksi digital, maka tidak sedikit orang yang menganggap bahwa interaksi digital itu bisa menggantikan interaksi ketemu secara fisik, dan itu tidak baik sebetulnya. Karena di balik interaksi digital, kita tidak berinteraksi dengan orang beneran, kita juga tidak berinteraksi dengan reaksi orang yang sesungguhnya, bagaimana perubahan wajahnya, bagaimana gestur tubuhnya, ya. Apalagi sekarang dengan AI semua bisa diedit, sehingga Anda seperti membeli sesuatu tapi fisiknya berbeda dengan realnya yang atau apa yang nampak di kamera, nampak di profile picture, nampak di itu hanya emoticon belaka yang sama sekali tidak ada unsur perasaan atau emosional di dalamnya. Iya, berarti Imlek itu memang muncul dari kita sendiri gitu Pak, nggak bisa dilawan oleh AI. Ya, betul. Nah, Imlek atau Chunche, festival musim semi ya, itu ada sejak lebih dari 3.500 tahun yang lalu, di mana itu digunakan untuk mengawali musim tanam. Karena di China kan masyarakat agraris yang dominan pada waktu itu, jadi disitulah mereka ekonominya itu sangat tergantung pada pertanian. Nah, oleh karena itu 3.500 tahun yang lalu itu diadakan sebuah upacara khusus untuk menandai sebuah musim tanam, Namun, menariknya makna ini terus berkembang pada zaman dinasti Han. Ya, salah satu kaisar dinasti Han, Han Wuti, itu kira-kira 100 tahun sebelum Masehi ya. Han Wuti itu menjadikan itu sebagai sebuah bentuk ritual yang formal yang punya berbagai makna. Maknanya itu apa? Makna yang pertama ya, sebelum itu dijadikan upacara formal atau tradisi yang sifatnya itu formal, China itu memiliki penanggalan yang berbeda-beda di antara satu komunitas dan komunitas yang lain. Penanggalan yang berbeda-beda ini menyulitkan untuk apa? Untuk administrasi sebuah negara, dinasti Han pada waktu itu. Karena kapan mulai pencatatan, oh kalau itu di sini ini sudah tahun kesekian, tapi di kota lain itu masih tahun berapa? Karena dimulai dari Han Wuti itu diawali ini adalah tahun permulaan. Tanggalnya ditetapkan semua, dan dengan ditetapkan semua itu orang jadi lebih mudah untuk administrasi kependudukan, ngitung usia seseorang, untuk masa berlakunya kebijakan sebuah negara, sekaligus untuk mempererat sebuah kesadaran, atau saya katakan itu nation building ya, pembangunan sebuah negara, pembentukan sebuah negara. Kita start dari awal bersama-sama, kita lalui bersama-sama, catatan sejarah itu menjadi jelas tahunnya mulai kapan, ya kan? Sekaligus sebagai sebuah simbol atau identitas. Nah, identitas itulah yang
menjadikan Imlek itu adalah salah satu pilar terpenting di dalam perkembangan China. Entah itu pada zaman dinasti Han, dinasti Tang, dinasti Song dan seterusnya, sampai kepada dinasti yang terakhir, dinasti Qing, sampai ke Republik China, sampai menjadi People's Republic of China. Nah, ada sebuah perjalanan sejarah yang runtun, ada sebuah pengikat peradaban yang runtun, dan ini ternyata maknanya itu, makna globalnya itu sangat kuat. Misalnya begini, sejarawan Prancis Martin Jacques itu mengatakan bahwa dalam kajiannya, China itu adalah negara peradaban, bukan negara dalam pengertian negara formal yang kita kenal sebagai katakan republik atau serikat atau federasi atau apapun. Walaupun bentuknya itu berubah-ubah dari dinasti ya sampai ke sekarang menjadi People's Republic of China, tapi itu semua bisa di-trace back bahkan sampai ke 5.000 tahun. Dan uniknya Martin Jacques itu dalam bukunya itu juga mengatakan bahwa kalau kita telusuri sebetulnya perbatasan negara peradaban ini tidak berubah banyak dari 5.000 tahun yang lalu sampai dengan sekarang. Nah ini kan unik ya. Katakan Eropa itu sekarang itu mungkin sudah sangat banyak negaranya ya, mungkin 40-an atau berapa saya nggak hafal ya. Tapi sebetulnya negara-negara itu adanya baru kapan? Ya kan? Oh baru setelah tahun 91 ya toh. Oh pecahnya Uni Soviet, ada yang sejarahnya 100 tahun. Oh Amerika Serikat sejarahnya itu sejak tahun 1776. Tapi kalau 5.000 tahun itu enggak, macam-macam itu. Dan itu bukan sekedar negara yang dibentuk oleh kelompok orang yang datang menaklukkan sebuah wilayah, kemudian mengklaim mereka membentuk negara baru dengan mengabaikan penduduk asli wilayah itu. Tapi ini adalah sebuah bentuk peradaban yang sangat kuat, yang sangat stabil, yang walaupun mengalami pasang surut, jatuh bangun, tapi itu semuanya bisa ditelusuri, bisa dilacak, dan itu menjadi sebuah identitas. Di sini peranan Chunqie itu sangat penting sekali. Tahun baru Imlek itu sangat penting sekali, gitu. Oke, saya juga baru tahu ceritain tentang tadi dinasti Han itu, Pak. Berarti Imlek ini memang merupakan sejarah yang nggak bakalan hilang gitu, Pak? Iya, karena kita nggak bisa tahu ya sebuah peradaban itu bakal hilang atau tidak ya. Yang kita bisa tahu itu adalah peradaban itu mengalami ujian. Banyak peradaban besar itu runtuh, jatuh, dan hilang tanpa jejak. Dan kalau sudah 5.000 tahun teruji seperti itu, dan itu sudah pernah jatuh bangun, merasakan dari kerajaan misalkan dinasti terakhir aja di China, dinasti Qing. Dinasti Qing itu adalah negara yang GDP-nya paling besar sedunia pada waktu itu. Ya, kemudian jatuh menjadi titik nadir, menjadi salah satu negara yang paling miskin di awal-awal terbentuknya People's Republic of China. Dan kemudian sekarang bangun lagi, berkembang lagi, ya kan, menjadi pemain global yang sangat dominan, pusat perkembangan teknologi, inovasi, ekonomi dunia, bahkan GDP terbesar lagi, walaupun bukan GDP nominal, tapi dari purchasing power parity, itu sekarang nomor 1 China. Nah, kalau yang nominal dalam perhitungan mata uang US dollar, nomor 1 memang masih Amerika. Tapi kalau dari daya beli purchasing power parity, ini kalau orang ekonomi mesti ngerti, nomor 1 itu China. Seperti itu. Oke. Terus ngomong-ngomong, ini kan kita tahun baru 2026 tentang kuda api, Pak. Nah, ini kan kuda api mungkin mencerminkan kalau misalnya jiwa yang energik, mandiri, tapi juga mungkin bisa impulsif. Nah, kira-kira bagaimana sih semangat kuda api ini bisa jadi cerminan tantangan bagi generasi zaman ini? Oke. Jadi itu kan ada 12 shio ya. Iya. 12 shio itu adalah sebuah siklus di mana setiap tahun, tentunya berdasarkan penanggalan tadi, Imlek tadi, itu memiliki simbolnya masing-masing. Nah,
dasarnya dulu, filosofinya ini berasal dari apa? Ini ada satu filosofi China kuno, yaitu Tian Ren He Yi. Artinya adalah langit dan manusia menjadi satu, menjadi selaras. Nah, ini dari yin dan yang, ya, dari yin dan yang. Nah, kuda itu mencerminkan energi, mencerminkan pantang menyerah, mencerminkan eksplorasi atau petualangan untuk hal-hal baru, ya kan? Nah, kuda ini mewakili atau sangat kuat sekali itu kalau yin dan yang tadi itu energi yang, dimana energi yang itu mewakili panas, mewakili kehidupan, mewakili semangat, sedangkan energi yin itu lebih ke sesuatu yang dingin, ya, kesejukan, ya. Tapi memang dalam filosofi yin dan yang itu ada keseimbangan antara keduanya. Itu adalah jalannya alam, Tao. Nah, manusia itu perlu menyatu, selaras dengan apa energi yang paling dominan pada satu masa. Mereka yang bisa selaras, mereka akan lebih bisa memanfaatkan peluang-peluang yang muncul. Dan peluang-peluang yang muncul itu bukan berarti diantar begitu saja di depan kita, ya, kayak kita tinggal berharap terus kemudian tiba-tiba jendela dibuka ada duit muncul, ya enggak, ya kan? Tapi dengan melihat introspeksi diri, kita ini orangnya seperti apa, kita punya kekuatan seperti apa, kelemahan kita seperti apa. Nah, kemudian energi yang ada pada sebuah tahun itu seperti apa, maka bagaimana caranya kita menyesuaikan diri. Bagaimana kita caranya bisa menangkap peluang-peluang yang muncul sekaligus menghindari berbagai ancaman-ancaman, memperkuat, ya, menambah strength kita, kekuatan kita, dan memperbaiki weakness kita. Nah, seperti itu kira-kira. Cara kita bisa memperkuatin strength dan weakness kita gimana, Pak? Nah, itu refleksi diri, ya. Makanya di dalam setiap perayaan tahun baru Imlek ini, Chunjie ini, diperlukan adanya satu refleksi. Perjalanan kita selama 1 tahun terakhir itu seperti apa? Kita jadi orang yang lebih baik atau tidak? Apa yang masih harus kita dandani lebih jauh, yang harus kita kembangkan lebih jauh? Dan bagaimanapun juga manusia itu berakar dari satu unit, yaitu keluarga. Tidak ada ceritanya orang mengatakan bahwa keluarga itu hanya sampai relevan sampai saya berusia sekian tahun, setelah itu tidak relevan. Nggak bisa seperti itu. Keluarga itu adalah fondasi dari hubungan antar manusia ke depannya. Keluarga itu adalah kunci kesuksesan sebuah bangsa. Kalau sampai Indonesia, generasi mudanya itu menganggap remeh hubungan keluarga, menganggap remeh tradisi leluhur, mereka sama dengan membuang mutiara. Mereka sama dengan membuang semua kearifan lokal. Ini mau ngomong etnis apapun, kebudayaan apapun, mau budaya Tionghoa, budaya Jawa, budaya Sunda, budaya Madura, ya, penting untuk kita selalu mengingat bahwa kita itu datang ke dunia ini sudah punya modal sosial. Modal sosial kita ini apa? Modal sosial kita ini adalah keluarga, kearifan yang sudah diwariskan. Oke, tapi keluarga kan juga tidak berarti sempurna. Keluarga kan juga punya banyak mungkin masalahnya masing-masing. Betul. Tapi kalau kita tidak tahu, tidak bisa menarik pelajaran, istilahnya itu lessons learned atau pelajaran terpetik, maka kita tidak akan bisa berkembang ke depannya dengan lebih baik. Jadi di sini perlunya kita itu refleksi diri, kita melihat kembali diri kita mengevaluasi kembali bagaimana kita bisa memanfaatkan modal sosial yang sudah ada ini menjadi orang lebih baik, memberi manfaat bagi masyarakat, bagi alam. Berarti tantangan terbesarnya kita di zaman ini lebih ke modernisasi gitu, Pak? Modernisasi itu bukan masalah sejauh kita bisa mengawinkan antara modernisasi, revolusi teknologi dengan kearifan lokal.
Yang jadi masalah itu kan gini, kita menganggap bahwa berbagai perkembangan teknologi yang ada ini membuat masa lalu tidak relevan. Aku ingin menampilkan citraku sendiri, dan citraku itu mungkin akan bertentangan dengan apa yang sudah dibangun dengan susah payah oleh orang-orang di sekitar kita, oleh keluarga kita, oleh teman-teman kita. Tapi ini justru sama dengan memotong lengan kita. Kemudian kita merasa bahwa teknologi sekarang cukup beli lengan palsu, maka kita akan bisa lebih baik. Nah, ini yang perlu menjadi catatan, perlu menjadi refleksi ya, perlu menjadi refleksi diri kita masing-masing juga. Oke. Kalau misalnya kita ngomong lagi tentang Imlek, kalau di suatu hari mungkin Imlek benar-benar berhenti dirayakan, menurut Prof apa yang akan hilang dari dunia? Bukan berhenti dirayakan ya, tapi akan mengambil bentuk-bentuk baru, di mana bentuk-bentuk baru ini akan dimaknai secara relevan sesuai dengan perkembangan yang ada. Memang mungkin kita katakan Grace ya, Grace tidak bertani, ya, tapi bukan berarti perayaan Imleknya Grace tidak bisa merayakan. Loh, itu kan festival musim tanam, gitu, di musim semi itu ya. Ya, apakah kita harus ke sawah karena kita memang bukan petani kan? Tapi kita bisa memaknai sebetulnya secara substansi itu apa yang menjadi semangat dari Imlek itu sendiri. Mau kita sendiri sekarang sebagai petani atau pengusaha atau politisi atau sebagai pedagang atau sebagai astronot sekalipun, ya kan? Segalanya itu selalu ada siklus. Awal, akhir, kembali lagi ke awal, akhir. Dan dari siklus itu, apa yang bisa kita pelajari? Apa yang bisa kita gali lebih jauh supaya kita bisa jadi orang yang lebih baik? Seperti itu. Oke. Nah, mungkin untuk pertanyaan terakhir, Prof. Di tahun baru 2026 ini, apa harapan Prof untuk kedepannya? Satu, perdamaian dunia. Itu pasti itu. Kita sedang berada pada sebuah persimpangan yang sangat besar yang belum pernah terjadi sejak berakhirnya Perang Dunia Pertama. Ya, banyak orang kalau mengkaitkan dengan sejarah selalu mengatakan bahwa memang selalu ada pemain dominan di sebuah masa atau imperium. Nah, kalau istilah Barat itu mengatakan itu imperium. Nah, pada saat sebuah imperium itu mengalami declining, akan muncul imperium baru yang menggantikan, dan itu akan diawali dengan perang. Selalu begitu. Tapi saya mau mengatakan bahwa saya nggak setuju dengan teori ini. Ya, kearifannya beda. Yang saya tahu adalah bahwa berakhirnya sebuah era kalau bisa dikelola dengan baik, munculnya sebuah era baru. Itu tidak selalu berarti penggantian sebuah imperium dengan imperium yang baru. Katakan penggantian imperium Barat dengan imperium China. Saya kok nggak melihat seperti itu ya. Tapi saya lebih melihat, oke, sebuah era berakhir, muncul era baru. Harapannya era baru ini seperti apa sih? Era baru ini yang diharapkan itu adalah era baru yang lebih bisa membawa perdamaian, lebih bisa membawa persahabatan, tanpa harus didahului dengan perang besar, ya kan? Kalau orang itu meyakini teori bahwa imperium jatuh diawali dengan perang, ya sudah, biarkan dia percaya gitu aja. Nanti kalau nggak terjadi kan ya paling ya main video game aja, perang-perangan sendiri kan. Jadi satu itu adalah melalui masa transisi perubahan besar ini perdamaian. Oke. Kedua, harapan saya adalah bahwa setiap orang itu harus sadar apa yang menjadi prioritas dalam hidupnya masing-masing. Yang menjadi prioritas itu bukan sekedar kekayaan, walaupun kekayaan itu penting ya. Nggak kaya ya susah, ya kan? Nggak makan ya masa makan kerikil, ya kan? Kemakmuran, kesejahteraan itu penting. Tapi spiritualitas kita itu juga penting. Ya, spiritualitas di sini bukan berarti religiusitas ya. Saya nggak ngurus setiap orang tuh mau punya agama apa ya. Tapi yang penting di sini itu adalah bahwa spiritualitas adalah setiap orang tuh merasa kita itu semua saling terkoneksi antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, ya kan? Semua itu saling terkoneksi sehingga apapun perubahan yang terjadi pada satu aspek itu akan menyebabkan mata rantai perubahan di aspek yang lain. Nah, disinilah kita harus tahu bahwa hidup itu maknanya itu apa. Hidup itu memberi manfaat. Hidup itu bukan sekedar untuk mengejar hedonisme, ya.
jadilah kaya, tapi jadilah penolong juga. Karena kalau kita nggak kaya, kita nggak bisa nolong. Tapi kalau kita nggak kaya atau belum kaya, juga kita harus tahu ini ukuran kaya itu menurut siapa. Karena ukuran kaya itu bisa berbeda-beda. Yang penting itu apa akhirnya? Intinya itu adalah bahagia. Kaya tidak selalu memberikan kebahagiaan. Demikian juga kebahagiaan tidak harus diawali dengan kekayaan. Ya. Tapi kalau kita itu punya kesejahteraan secara materi, kita itu pun, maka itu sudah akan menjadi satu jalan menuju ke kebahagiaan. Asalkan kita tidak terjebak melekati kekayaan materi itu sendiri. Jadi berarti apa? Satu tadi perdamaian, dua kebahagiaan. Oke. Kalau begitu semoga harapan Prof bisa terwujud di 2026 ini. Oke, sama-sama ya. Nah, kalau begitu diskusi hari ini bisa menambah wawasan untuk saya sendiri. Kalau misalnya Imlek itu bukan hanya tren semata, tapi juga memang memiliki maknanya sendiri, sejarah dan juga tradisi gitu ya, Prof. Nah, tapi ini Imlek juga bisa menghidupkan kita melalui koneksi, ajaran, ataupun harapan juga. Nah, kalau begitu, saya ucapkan terima kasih untuk Prof. Sujoko telah menjadi narasumber di podcast Light Asian Wisdom kali ini. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak. Untuk teman-teman yang menonton, jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe. 新年快乐，祝你健康富贵。